Kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena status kita. Kita sudah dipilih oleh Allah, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jaminan keselamatan Allah diberikan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan janji lebih dari pemenang, tidak berarti kita kebal terhadap penderitaan di dunia ini. Semua penderitaan itu justru akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Menjadi lebih daripada pemenang tidak terpisahkan dari semua kesulitan hidup. Di dalam semuanya itu, artinya di dalam penderitaan itu, kita menjadi lebih daripada pemenang. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang menjadi teks utama kita adalah ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, saya yakin setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai keinginan untuk menjadi pemenang. Tidak ada seorang pun yang secara sadar ingin menjadi orang yang kalah. Bagaimana hal ini jika dikaitkan dengan hidup kita secara rohani? Kita pun ingin ketika menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu menang di dalam kehidupan ini. Tidak memiliki masalah, tidak ada dalam kesukaran, selalu diberkati, baik secara jasmani ataupun rohani dengan melimpah. Tidak sakit, tidak menderita. Namun adakah kehidupan yang seperti ini? Ternyata tidak ada. Orang yang mengaku percaya pun mengalami banyak kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, ekonomi susah. Adakah kita mengalami hal ini kemudian kita merasa sebagai orang yang kalah? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Lebih dari pemenang. Dan kita akan melihat kenyataan yang kita hadapi, yaitu kesusahan, pergumulan, penderitaan. Mungkin ada di antara kita yang kaya, sehat, sukses, populer, dan dihormati.
namun tidak semua orang demikian. Paulus menegaskan kepada kita, orang-orang yang percaya, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Pertama, kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena status kita. Kita sudah dipilih oleh Allah, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam ayat 30 dikatakan itu akan dimuliakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi bahasa aslinya, bentuk lampau, berarti dimuliakan itu sudah terjadi, meskipun hal ini belum berlangsung. Di mata Allah, semua sudah digenapi. Siapa saja yang sudah ada dalam tahap dipanggil atau dibenarkan, maka orang ini adalah orang yang sudah dipilih dan ditentukan, serta sesudah itu pasti dia akan dimuliakan. Jaminan keselamatan Allah diberikan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karya Kristus di kayu salib itu merupakan penetapan secara legal bagi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan hal itu tidak dapat digagalkan ataupun diganggu-gugat oleh pihak manapun. Saudara, karya penebusan Kristus itu bersifat sempurna. Kematiannya menggantikan hukuman dosa bagi kita. Kebangkitannya meniadakan upah dosa. Kenaikannya ke surga membuktikan otoritasnya atas segala sesuatu. Dan karya keimamannya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Inilah jaminan Allah bagi kepastian keselamatan kita. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah dengan janji lebih dari pemenang tidak berarti kita kebal terhadap penderitaan di dunia ini. Pasal 8 ayat 14-17 dari Roma 8. Kemuliaan kekal akan didahului dengan penderitaan sementara di dunia ini, ayat 18. Bersama-sama dengan segala makhluk, orang-orang Kristen tetap bergumul di tengah penderitaan. Ayat 19-25 pasal 8. Dari sisi ini tidak ada perbedaan antara orang Kristen dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Perbedaannya terletak pada intervensi Allah dan pengharapan kita yang pasti. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita dalam hal berdoa. Ayat 26-27. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihan. Ayat 28-30. Satu hal lagi, penderitaan hidup di dunia tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 35-39. 7 poin penderitaan yang disebutkan di ayat 35, yaitu penderitaan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Penderitaan ini tidak hanya gagal memisahkan kita dari kasih Kristus, namun sebaliknya, semua penderitaan itu justru akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Dalam bahasa asli, ungkapan ini diterangkan dengan dua anak kalimat dengan kata depan di dalam semuanya ini dan melalui Dia yang mengasihi kita. Kalimat ini memiliki arti yang kita bisa mengerti. Seringkali dua keterangan ini diabaikan di dalam penafsiran. Menjadi lebih daripada pemenang tidak terpisahkan dari semua kesulitan hidup,
Di dalam semuanya itu, artinya di dalam penderitaan itu, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kunci kemenangan tidak terletak pada diri kita, melainkan pada Kristus Yesus. Ada kalimat tadi, melalui Dia atau di dalam Dia. Nah, inilah rahasianya. Kasih Kristus, bukan kekuatan kita, bukan iman kita, maupun keberanian kita. Apa artinya lebih dari pemenang? Itu artinya kita menjadi pemenang secara total. Menang secara menyeluruh. Itu arti dalam bahasa Yunani. Kemenangan yang dinamis bukan statis, berarti kita menang seutuhnya. Dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk present tense, yaitu bentuk kekinian. Hal ini digunakan untuk menyiratkan bahwa ayat 37 itu bukan sekedar sebuah janji yang akan ditepati kemudian, melainkan sebuah fakta yang tidak berubah sekarang atau hari ini. Maksudnya, sebelum kita menghadapi semua penderitaan itu, kita sudah diberi jaminan melalui karya Kristus bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Memenangkan sebuah pertempuran yang berimbang akan menjadikan kita pemenang. Memenangkan pertempuran sebelum hal itu terjadi menjadikan kita lebih daripada pemenang. Fakta ini secara rohani menghantar kita pada hasil kedua dalam penderitaan duniawi bagi orang-orang pilihannya. Jika penderitaan justru menjadikan kita lebih daripada pemenang, ayat 37, maka kita akan semakin diyakinkan dengan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Ayat 38-39. Kebenaran teologis yang objektif pada ayat 37 kini berubah menjadi kebenaran subjektif yang bersifat pribadi. Paulus berkata, "Sebab aku yakin." Keyakinan itu merupakan keyakinan pribadi yang muncul dari fakta dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita menang seutuhnya itu harus berkaitan dengan apa yang dinyatakan Paulus sebelumnya. Ayat 28, Paulus menjelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, penderitaan bukan hanya tidak mempengaruhi kepastian keselamatan kita, tetapi bahwa hal-hal itu menjadi positif, menjadi kebaikan. Di samping itu, pada pasal 5 dari kitab Roma ayat 3-5, Paulus juga sudah menerangkan bagaimana penderitaan justru mendewasakan karakter Kristiani kita. Sehingga pada akhirnya pengharapan kita menjadi lebih teguh. Allah memiliki maksud yang baik di dalam semua penderitaan itu. Ia tidak sedang menyiksa kita. Ia justru sedang mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita. Apakah masih ada alasan untuk kita takut atau khawatir? Apakah dibenarkan jika kelemahan dan keterbatasan kita mengurangi keyakinan kita terhadap keselamatan yang Allah sudah berikan secara cuma-cuma? Ingatlah, kasih Allah yang terbesar sudah dibuktikan kepada kita. Karena itu, segala sesuatu yang lain yang menyertai keselamatan kita pasti akan dikaruniakan kepada kita juga. Apa yang harus kita lakukan
supaya kita tetap ada dalam janji ini lebih daripada pemenang. Pertama, kita tetap percaya. Lakukan disiplin rohani. Berdoa senantiasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berisi janji dan tuntunan Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman yang memberikan kita kekuatan. Melayani Tuhan, baik di gereja maupun di mana saja, termasuk melayani sesama. Dan yang terakhir, jangan takut, karena Yesus Kristus sudah menjamin kepastian keselamatan kita. Dan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.